والأولياء الله تعالى الصالحين والمولانا العالمين ولجميع المسلمين الرحمن بحقه وبركته وبكرامته وبمعجزته شيء لله لهم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur selalu bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu mencurahkan rahmatnya pada setiap diri kita di setiap waktunya hingga di detik ini kita diperjalankan dalam qudrat iradat Allah sampai ke majelis ini dalam rangka pembahasan rutin di setiap malam Sabtunya, yakni membahas pengkajian ilmu atau pengetahuan ilmu, hakikat wa ma'rifat atau hakikatullah dan ma'rifatullah. Semoga selalu senantiasa setiap diri kita Allah mudahkan jalan ilmu pada setiap diri kita untuk memahami dan juga memakai atau mengaplikasikannya dalam kehidupan untuk bekal ketika suatu saat nanti setiap diri berpulang ke rahmatullah. Salawat dan salam terhaturkan pula kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang, khususnya kepada sekalian umat-umat. Salawat dan salam pula terhaturkan juga kepada para ahlul bait keluarga beliau dan juga kepada para sahabat-sahabat beliau, termasuk juga kepada sekalian umat sampai hari kemudian. Dikatakan bahwa dalam firman Allah
bahwa terang sekali dan jelas sekali Allah nyatakan di dalam firman-Nya bahwa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, telah datang kepadamu seorang rasul min anfusikum, dari golonganmu sendiri. Itu terjemahan yang dimuat di dalam kitab Al-Quran. Dari golonganmu sendiri, artinya manusia juga. Maksud golongan tadi itu seperti kamu juga, yakni secara lahiriah berwujud manusia. Min anfusikum, dari golonganmu sendiri. Namun dalam bahasa hakikat min anfusikum, yakni pengertian dalam bahasa hakikat min anfusikum, yakni dari dirimu sendiri. Min, dari anfusikum, dirimu, dari dirimu yang bermakna. Ini maknanya. Kalau tadi pengertian secara hakikat, adapun makna dari dirimu ialah sir Muhammad atau sir Nabi atau sir Rasulullah, tersertakan pada dirimu. Nah, itu pengertian makna dari min anfusikum. Sir Rasulullah tersertakan padamu. Kita sudah sama-sama tahu bahwa yang dimaksud dengan sir Rasulullah ialah Nur Muhammad. Sir Rasulullah adalah Nur Muhammad. Sir Rasulullah itu atau Nur Muhammad itu, atau terjemahan Indonesianya ialah cahaya Muhammad, tersertakan pada dirimu. Maka jelaslah sekali di awalnya dikatakan laqad ja'akum. Laqad ja'akum, telah datang kepadamu. Telah datang kepadamu. Mu di situ ialah sekalian umat, khususnya sekalian umat Rasulullah.
secara luasnya seluruh manusia. Namun khususnya ialah sekalian umat Rasulullah telah datang kepadamu. Laqad ja'akum, telah datang kepadamu. Rasulun, telah datang kepadamu Rasul dari dirimu. Kalau bahasa bakunya lah yang dipelajari dulu bahari masih lawan apa guru, bahasa bakunya di dalam dirimu tuh nah ada Rasul, itu bahasa bakunya tuh. Bahasa apa kemarin? Singkatnya, ya kan? Singkatnya, di dalam dirimu itu nah ada Rasul. Nah itu berhubungan dengan ayat itu tadi. Namun yang dimaksud Rasul yang ada di dalam dirimu itu maknanya ialah sir Rasulullah atau Nur Muhammad. Sedikit kita membahas malam ini tentang datangnya Rasul. Ya, malam ini nih paling kada masih masuk bulan Maulid ya Allah. Ya kan? Masih kan? Masih. Walaupun sudah mulai akhir itu lah. Hah? 16. Ini tanggal berapa? Apakah habis sudah berarti? Hitungan bulannya ya, dalam pandangan dohir, sedangkan dalam pandangan batin atau secara makna hakikat setiap hari maulud terus bang. Kada ada berhentinya maulud tidak. Setiap hari dia maulud, ia terlahir bahasa awamnya. Padahal di situ laqad ja'akum, telah datang kepadamu. Namun orang awam mengatakan lahir, baginda Nabi itu lahir. Dikatakan salah kada jua karena memang cerita kehidupan dunianya, cerita kehidupan dunianya baginda Nabi itu terlahir. Cerita kehidupan dunia, tapi hakikatnya beliau tidak terlahir. Sebenarnya dalam riwayat sudah jelas, jika Rasulullah itu terlahir, siapa saksinya? Sedangkan dalam riwayat kada ada bidannya. Beliau itu semasa sosoknya berwujud baik itu kada ada bidannya, bidan secara lahiriah tidak ada. Bidan dalam dari manusia itu tidak ada. Berarti kada ada saksinya. Baik pada umumnya. Maksud daripada terlahir khusus pada baginda Nabi ialah tajalli atau menyatanya dan lalu datang ke muka bumi ini.
dalam wujud sosok bayi pada umumnya. Kenapa tidak berlumuran darah? Karena beliau menyata atau tajalli bukan melalui pintu atau jalan lahir. Paham yang maksudnya lelah? Kada melalui jalan lahir, karena beliau adalah nur. Nur itu keluar dari sekitar 2 jari di bawah pusat, lalu memancar. Begitu keluar pancaran nur tadi, lalu kemudian berwujud menjadi sosok bayi. Konon dikatakan bayi itu dalam keadaan bersujud. Adakah bayi yang kayak itu? Atu-atuannya dia. Dan kemaluan sudah bersunat. Berarti datang tali pusat sudah terpotong. Siapa yang motong? Kada ada bidan manusianya. Tali pusat sudah terpotong, artinya sudah bersih. Hah? Seperti bayi kalau 7 hari, kalau putus sudah, kalau tali pusatnya lah. Sudah berbentuk. Sudah betul. Coba renungkan, tali pusat sudah terpotong. Sudah seperti bayi yang umur 7 hari itu. Paham nggak? Bayi umur 7 hari itu kan lepas tuh sisa tali pusatnya tadi, ya kan? Nah, macam itu. Sudah terpotong. Artinya apa? Ada lewat jalan lahir, ya kan? Artinya kada lewat jalan lahir. Bila kada lewat dari jalan lahir, berarti kada bertemu itu. Hah? Iya kan? Ini supaya kita paham, supaya kita tahu keistimewaan daripada nur Rasulullah itu, yang beliau dikatakan basyarun lakal basyar, yang dikatakan beliau itu manusia tapi tidak sama seperti manusia biasa. Cocok kalau keluarnya kada seperti manusia pada umumnya, namun dengan kuasa Allah, ya Allah maha kuasa, dapat lalu mewujudkan nur tadi menjadi sosok sebagaimana manusia pada umumnya. Telah datang. Mengapa dikatakan telah datang? Karena nur itu sudah ada. Ya kan? Nur itu sudah ada.
tapi masih di alam sana. Paham nggak? Nur itu sudah ada di alam sana, lalu kemudian datang ke alam sini. Nah kayak itu, bahasa gampangnya itu kayak itu. Nur itu tadinya di alam sana, lalu datang ke alam sini. Karena datang ke alam di sini, karena datang ke alam sini, alam dunia, maksudnya nur itu mewujud sebagaimana orang-orang di alam dunia. Paham nggak? Maka tidak salah beliau berkata, apa itu? Aku bertubuhkan rohani, berbatinkan rabbani. Tubuh Rasulullah itu rohani. Aku bertubuhkan rohani, berbatinkan rabbani. Tubuh Rasulullah itu rohani, bukan jasad. Tapi dengan kemahakuasaan Allah dinyatakan tubuh rohani itu tidak jauh berbeda dengan manusia pada umumnya yang bertubuhkan jasad. Allah Maha Kuasa. Dinyatakan tubuh rohani tadi itu seperti manusia pada umumnya, yakni yang bertubuhkan jasad. Jadi benda dua, ada bendanya, batang tubuhnya ada bendanya. Namun itu hanya penampakannya saja. Penampakannya saja. Ini kalau dipermisalkan lah di kada kaopang dibanding-bandingkan tuh kada kawa. Hanya untuk mengumpamakan aja tuh, mengumpamakan aja. Namun beliau tuh luar biasa sudah. Ini hanya mengumpamakan saja. Lah, kada bisa disamakan, kada bisa. Seperti ada istilah sebutan jelmaan. Pernah mendengar roh sebutan jelmaan? Ya kan? Awalnya wujudnya begini misalkan, lalu menjelma. Dalam wujud jelmaannya yang berbeda dengan wujud awalnya. Misalkan menjelma jadi pohon, misalkan menjelma jadi pohon, awalnya bukan pohon tapi menjelma menjadi pohon. Maka dilihat ya pohon, dipegang ya pohon juga, padahal cuma jelma aja. Kadausa Rasulullah itu adalah kadausa Rasulullah. Dalam riwayat dikatakan, dalam riwayat Sunan Kalijaga, orang Jawa tahu banyak itu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu dapat berubah, dapat menjelma,
dalam suatu ketika menjadi sebuah sumur. Sumur ada banyunya lagi di dalam. Sunan Kalijaga terlihat oleh pandangan mata ya sumur, dipegang ya sumur, ditimba ada banyunya. Padahal Sunan Kalijaga itu menjelma menjadi sumur. Itu baru Sunan Kalijaga tuh, ya kan? Sebagai perumpamaan. Maka begitulah Rasulullah. Sosok wujud manusianya yang dikenal oleh khalayak ramai dengan nama Muhammad dalam bentuk rupa sebagaimana yang dilihat oleh orang-orang pada zaman itu, yang katanya rambutnya bergelombang ikal, dahinya lebar, giginya jarang-jarang kada rapat gitu kada. Yang kalau tertawa lebih banyak tersenyum. Yang kalau beliau berjalan seperti menuruni gunung, walaupun jalanan itu datar, tapi kalau beliau berjalan seperti menuruni gunung. Itu sosok yang terlihatnya, jelmaannya dalam tanda kutip lah bahasanya. Jadi jangan memikirkan bahasa jelmaan itu bahasa yang ke kiri kada. Itu kan bahasa umum ya kalau enggak. Menjelma itu kalau bahasa Indonesia nya berubah, ya kan? Jadi jangan dikonotasikan menjelma itu adalah bahasa yang buruk, tidak mesti. Mentang-mentang jelmaan lalu berarti jadi jadian kalau lah. Lalu kesimpulannya, jika tubuh Rasulullah itu adalah ruhani, berarti ruhani itu nur juga kalau, ya kan? Dan batin Rasulullah itu Rabbani itu nur juga, ya kan? Makanya disebut nurun ala nur. Nah itu supaya paham maksud nurun ala nur tadi, karena Rasulullah itu dohir wal batin ialah nurun ala nur. Aku bertubuhkan rohani, berbatinkan Rabbani. Itu Muhammad Rasulullah. Ujar Nabi, aku bertubuhkan rohani, berbatinkan Rabbani. Ya kan? Ada kalian, kata Rasulullah, adapun kalian semua itu bertubuhkan jasad, berbatinkan ruhani. Coba cermati. Kalau di Nabi bertumbuhkan rohani, berbatinkan Rabbani, ada di sekalian umat bertumbuhkan jasad, berbatinkan rohani.
Berarti batin setiap diri kita adalah tubuhnya Rasulullah. Ya kan? Ya. Coba sekali lagi. Ujar Nabi, aku bertubuhkan rohani, berbatinkan Rabbani. Adapun kalian bertubuhkan batang tubuh atau bertubuhkan jasad, berbatinkan rohani. Berarti batin setiap diri kita adalah tubuhnya Rasulullah. Itulah mengapa laqad ja'akum, telah datang kepadamu Rasul dari dirimu. Artinya batin setiap diri kita yang disebut rohani tadi adalah tubuh Rasulullah. Ya Kak? Ya. Berarti bisa dikatakan pada setiap diri ada sir Rasulullah. Datang berarti sudah. Siapa dari sekalian umat Rasulullah? Nah, ini makna hakikinya daripada maulid tadi. Siapa dari sekalian umat Rasulullah, siapapun dia yang mengerti dan menyadari, jika perlu lengkap, mengerti, merasai, meresapi, menghayati, menyadari bahwa sir Rasulullah tersertakan pada dirinya. Berarti terlahir itu Rasulullah pada dirimu. Berarti maulid itu kadang menunggu 12 Rabiul Awal, itu maksudnya maulid. Terlahir itu bahasa Indonesia kalau kan? Iya kan? Terlahir itu bahasa Indonesia. Adapun bahasa Arabnya daripada terlahir itu adalah terdohir, terjahir, terzohir atau zahir, ya kan? Zohir atau zahir artinya apa? Nyata, ya kan? Zohir itu bahasa Arab, terjemahan Indonesianya nyata. Terlahir, ya terzohir, artinya ternyatakan pada dirimu. Hah? Ya kan? Iya kan ya? Iya. Kamu keliur, ya kalau. Jakanya ini dikupas di masjid-masjid, nyaman benar mendengar ini kan. Nah, peringatan maulid ya, peringatan maulid yang dikisahkan riwayat sejarah terus. Mulai kita masih halus ya lah. Kita ini neberakaan mulai masih halus, hadir maulidan di masjid, nanti dikisahkan itu dua. Tahun depan Pak dikisahkan itu lagi. Sampai bijambutan, sampai kita di bijambutan tetap nang dikesakan itu aja. Kayak apa bisa merasakan dekatnya dengan Rasulullah? Bagaimana bisa mentauladani Rasulullah jika nang sampaikan dalam acara maulid hanya kisah riwayat saja,
Maka jarang diperintahkan kita supaya bisa mentauladani, ya kah? Menteladani. Menteladani itu apa? Gerang. Maksudnya menteladani. Menteladani itu maksudnya adalah menjiwai. Itu namanya menteladani. Menteladani pribadi Rasulullah artinya menjiwai pribadi Rasulullah. Kayak apa bisa menjiwai pribadi Rasulullah kalau masih berjarak dengan Rasulullah? Kayak itu maksudnya. Tapi bila ia mengerti, merasai, meresapi, menghayati, menyadari bahwa sir Rasulullah itu tersertakan pada dirinya, bisa hari-hari itu keganangan terus lawan Rasulullah. Ya kan? Parah pan. Aku bertubuhkan rohani, berbatinkan robbani, kata Rasulullah. Karena itulah nyata Rasulullah itu zahir wal batin adalah nurun ala nur. Ada satu rahasia yang mungkin tidak banyak orang mengetahui. Karena diri Rasulullah itu adalah nurun ala nur, yang mana tubuh beliau adalah rohani dan batin beliau adalah rabbani. Maka dari itulah setiap beliau itu memiliki anak laki-laki, maka anaknya itu wafat. Punya lagi anak laki-laki, wafat lagi. Ya kan? Sampai dalam riwayat dikatakan Rasulullah itu tidak punya anak laki-laki. Ya kan? Mengapa? Karena tidak ada satupun manusia yang sanggup menyandang nurun ala nur Rasulullah itu. Tidak ada satu manusia yang sanggup menyandang nurun ala nur 100%. Ya kan? 100% berikungan tuh nah. Kadang ada yang sanggupnya. Tersisa anak bini-bini aja lagi. Ya kan? Sampai kepada Fatimah Az-Zahra. Ya kan? Bini-bini juga. Itu rahasianya. Padahal kalau dalam apa ngarannya, berdoa kurang apa, Rasulullah itu punya berdoa kabul harus ya kan? Gunung Jabal Uhud aja kalau Rasulullah mau tunjuk jadi emas. Tapi dalam riwayat sudah terlahir anak laki-laki. Namun dalam cerita kehidupan dunia tidak ada yang bisa menyandang nurun ala nurnya Rasulullah 100%.
Pahamlah. Lalu beliau berkata, ana abal arwah. Ya Kak? Ana abal arwah wa adam abal bashar. Kata Nabi, aku adalah bapak sekalian roh. Aku adalah bapak sekalian roh. Sekali lagi, kata Nabi, aku adalah bapak sekalian roh. Ini ada rohnya kan ya? Ada rohnya. Ketika sekalian roh ini mengerti, merasai, meresapi, menghayati dan menyadari akan sir Rasulullah tersertakan pada roh di diri kalian, maka kalian itulah yang dikatakan berbapakkan Rasulullah. Maka kalian itulah yang dikatakan bernasabkan Rasulullah. Maka kalian itulah yang dikatakan nah heboh-hebohnya wae ini habaib. Roh yang mengerti, roh yang merasai, roh yang meresapi, roh yang menghayati dan menyadari bahwa dirinya adalah percikan daripada nur Rasulullah, sehingga Rasulullah mengatakan ana abal arwah, aku adalah bapak kalian, kata Nabi. Maka roh yang demikian tadi itu yang dikatakan Habib. Punya orang berkelahi masalah darah, orang berkelahi masalah darah. Padahal darah Nabi itu si Qasim, ya kalau lah. Darah Nabi itu si Ibrahim, anak beliau lah. Kada sampai gagal wafat. Wah, bisa diserbu Habib-Habib. Di perkusi. Roh yang demikian itulah yang bernasabkan Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Sebenarnya itu sudah kata kunci ada di situ. Wa adama abal bashar. Adam adalah bapak batang tubuh kalian. Adam adalah bapak jasad kalian. Di batang tubuh itu ada darah kalau lah. Itu bapaknya Adam itu. Berkelahian masalah darah. Aku ini darah biru ya. Begitu disilet, abang jual, mana birunya? Jakanya begitu disilet keluarnya warna biru, ayo aja, ya kalau lah. Begitu disilet ya abang jual. Wa adama abal jasa. Seluruh manusia di muka bumi ini, walaupun dia mengatakan ada darah Rasulullah, tapi Rasulullah mengatakan Adam abal bashar. Maka siapa yang telah mengerti dan merasai, meresapi, menghayati, menyadari akan sir Rasulullah tersertakan pada roh yang ada di dirinya, maka mereka itulah yang dikatakan
orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Orang yang dekat itu dalam hubungan ya anak dengan bapak itu dekat. Anna abal arwah wa adama abal jasad. Aku adalah bapak sekalian roh, sedangkan Adam adalah bapak sekalian batang tubuh. Nang di Indonesia kah batang tubuhnya tadi itu Adam dua bapaknya. Nang di Malaysia kah batang tubuhnya itu ya Adam dua bapaknya. Nang di Arab sana kah batang tubuhnya itu ya Nabi Allah Adam dua bapaknya. Nang di Madinah, nang di Makkah, nang di Yaman, nang di mana-mana ada. Sama pada Nabiullah Adam dua bapaknya. Hanya mereka yang mengerti, yang merasai, yang meresapi, menghayati dan menyadari akan sir Rasulullah tersertakan pada roh di dirinya, maka mereka itulah yang dikatakan dekat dengan sir Rasulullah. Yang dalam bahasa makna nur Rasulullah tercahayakan, terpancarkan pada roh yang ada di dirinya. Semakin dia merasakan, menghayati tadi, meresapi tadi, menyadari, semakin tercahayai rohnya itu dengan nur Muhammad. Itu aja rumusnya. Semakin dia merasai, semakin dia merasai, semakin dia merasai akan sir Rasulullah pada dirinya, yang tersertakan pada dirinya, maka rohnya itu semakin tercahaya dengan nur Muhammad. Lalu melahirkan yakin pada dirinya. Maka itulah hikmah daripada maulid yang dikatakan terlahir. Kalau sudah demikian berarti jika nur Rasulullah itu atau sir Rasulullah itu tersertakan pada sekalian roh di diri kalian, maka berarti jauh kada sir Rasulullah itu dekat sekali. Itulah mengapa beliau bersabda, kata beliau, barang siapa suatu kaum, barang siapa suatu kaum mereka berselawat kepadaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Barang siapa dalam suatu kaum mereka berselawat kepadaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Kayak apa itu memaknainya dah? Becungkungan kah? Sirnya, sir Rasulullah itu yang dimaksud. Aku tadi itu ya sir Rasulullah tadi. Coba cermati, sir Rasulullah itu terpisah dalam Rasulullahnya? Kada. Sir Rasulullah itu ya yang dari Rasulullah juga.
Oke lah, dalam bahasa ilmu dikatakan bayang-bayangnya Rasulullah, bolehlah dikatakan demikian, tapi bukan seperti bayangan hitam kita ini, bukan. Mungkin kalau saya definisikan, Rasulullah itu mempunyai 1001 macam diri yang terpecah-pecah. Ini kalau diilustrasikan, banyak diri Rasulullah tuh. Kalau Rasulullah Sun Gokong aja rambutnya bisa jadi, ya kan? Sun Gokong tuh udah diambilnya rambutnya, hah? Lalu kemudian diketeknya kayak itu udah jadi itu, ya kan? Bagian dari Sun Gokong tadi, ya kan? Itu ilustrasi lah, ilustrasi. Nah kayak itu kan Rasulullah tuh. Sir Rasulullah itu, ya saat itu seperti rambutnya Sun Gokong tadi itu lah. Paham lah? Jadi kan ada terpisah dengan Rasulullah-nya. Makanya tadi bahasa ilmu dikatakan bayang-bayang. Tapi bukan bayangan lain. Bayang-bayang artinya bagian dari diri Rasulullah. Kayak itu ya sudah. Bagian dari diri Rasulullah. Sir Rasulullah itu adalah bagian dari diri Rasulullah itu sendiri. Nah, sir Rasulullah itu tersertakan pada sekalian roh. Maka berarti bagian dari diri Rasulullah tersertakan pada sekalian roh. Begitu maksudnya. Barang siapa suatu kaum mereka berselawat kepadaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Barang siapa dalam suatu kaum mereka berselawat kepadaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Bukan di tengah situ, lain di tengah-tengah mereka. Bahasa bakunya tadi di dalam dirimu. Habis sudah. Si Fulan lagi berselawat kepada Rasulullah, lalu ia menjiwai selawat itu, menjiwai. Paham lah maksudnya menjiwai tadi itu, menghayati selawatnya tadi itu. Nah, dia berselawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Dia menjiwai bacaan selawat yang dia baca tadi, ia jiwai, ia resapi. Hadir tuh Rasulullah di tangannya tuh. Artinya aku hadir di dirimu ya Rasulullah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Dia jiwai, maka hadir si Rasulullah tadi itu tersertakan pada dirinya dalam rasa damai bahagianya tadi. Ya, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.
Rasulullah belum tentu bisa sampai ke Madinah, ada berduit. Ya Allah, hendak ke Madinah tapi kada berduit kayak apa? Namun Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Allah, ya kan? Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Sedangkan Rasulullah dikatakan Allah Raufun Rahim. Jika Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, lalu Allah menyatakan kepada Rasulnya Raufun Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minin Raufun Rahim. Artinya dengan kasih sayangnya Allah yang ternyatakan pada kasih sayangnya Rasulullah, kata Rasulullah, aku ada padamu, kata Rasulullah. Maka siapa yang menjiwai akan sir Rasulullah yang tersertakan pada dirinya, seringkali dia menjiwai sir Rasulullah itu yang tersertakan pada dirinya, dan selalu dan suka sekali dan senang sekali dia merasakan sir Rasulullah yang tersertakan pada dirinya, maka semakin bercahaya batinnya, semakin bercahaya rohnya di dalam cahayanya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila batinnya itu, bila rohnya semakin terang benderang bercahayakan Nur Muhammad, maka mereka itulah yang dikatakan orang-orangnya Muhammad. Orangnya Muhammad itu bahasa kita paham, orangnya Muhammad. Misalkan Lena ada adone wali kota, siapa ngarannya, misalkan, oh itu orangnya si Ani tuh. Berarti orang dekat. Kalau sampai dikatakan kayak itu orangnya untuk ketua DPR itu, berarti orang yang tadi dekat lawan ketua DPR tadi. Dan siapa yang batinnya itu atau rohnya itu sudah bercahayakan Nur Muhammad, dan semakin bercahayakan cahaya Nur Muhammad, maka mereka itulah yang dikatakan Al-Insan. Bukan Anas lagi, tapi insan. Kalau Anas itu manusia pada umumnya, Anas itu ya manusia artinya. Tapi Anas itu manusia pada umumnya yang berstatus makhluk. Sedangkan insan ya manusia juga, tapi manusia yang berstatuskan kamil, makanya disebut insan kamil. Siapa mereka itu? Adalah manusia-manusia yang nurnya, rohnya, batinnya sudah bercahayakan cahaya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Mereka itulah yang dikatakan insan, dan mereka itulah yang pantas menyandang al-insanu siri wa anna sirro. Dan mereka itulah insan-insan yang demikian itulah yang dikatakan sebagai khalifatullah, khalifatul ardh, khalifah Allah di muka bumi. Bila dia laki-laki wujudnya, bila dia wanita wujudnya, maka mereka semua itu disebut rijalullah. Baik lelaki maupun perempuan disebut sebagai arti rijal. Rijal itu pemuda-pemudanya Allah. Wujudnya wanita, tapi karena dia sudah bercahayakan Nur Muhammad, maka dia berpredikat sebagai rijalullah. Sebagaimana Rabi'atul Adawiyah, beliau pun dikatakan rijalullah. Rijalullah, pemuda Allah, artinya jiwanya itu sudah sebagai jiwa yang syuhada, jiwa yang menjadi bagian daripada para syuhadanya Allah. Karena jiwanya menyaksikan, syuhada itu artinya menyaksikan, syahid, syahada. Jiwanya sudah menyaksikan akan kedekatan Nur Muhammad pada dirinya. Nah, mereka itulah para syuhadanya Allah. Mereka itulah rijalullah. Baik wujudnya laki-laki maupun wujudnya perempuan, maka dia disebut rijalullah. Dan ciri rijalullah itu cirinya, ada cirinya. Ciri seorang rijalullah itu, baik dia sosoknya laki-laki maupun sosoknya wanita, ciri rijalullah itu, bahasa kitanya, bahasa manusianya, kada baperan. Kalau orang marifat itu baperan. Apa itu baperan? Kada baperan, kada cengeng, jiwanya itu kada cengeng dia. Itu cirinya dari rijalullah. Dan mereka itulah yang pantas untuk berkumpul bersama Rasulullah dan para kekasih-kekasihnya Rasulullah di dalam majelis Rasulullah SAW, di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang baperan di situ, nggak ada. Di majelisnya Rasulullah itu nggak ada orang baperan. Jadi introspeksi lalu ingati aja lah. Di majelisnya Rasulullah itu kan ada dengan baperan, nah itu aja diingati. Amunnya aku masih baperan, berarti aku ada di sana tuh. Nah itu jadi. Bila hendak berada di majelis Rasulullah, jangan baperan. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kan ada perempuannya aja, kan laki-lakinya juga. Karena ada aja jual laki-laki dan baperan ada jual.
Bungkusnya aja laki-laki, tapi jiwanya rento harahap. Bila hendak berada di majelis Rasulullah, jadilah rijalullah. Jadilah rijalullah. Dan siapa sih rijalullah itu? Bahasa umumnya bagi para kekasih-kekasih Allah yang dikenal oleh para kekasih Allah. Siapa rijalullah itu? Para rijalullah itulah yang dikatakan Allah dalam firman-Nya dalam Quran sebagai dalam sebutan sebagai auliya Allah. Rijalullah itu adalah auliya Allah, baik wujudnya laki-laki maupun wujudnya perempuan. Jika dia sudah berpredikat sebagai rijalullah, maka mereka adalah auliya Allah. Maka pantas kalau berada di majelis Rasulullah, iya kan? Lalu kata Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya para awliya Allah itu, bagi mereka tidak ada merasa takut sedikit pun dan tidak juga berduka cita sedikit pun. Nah, itu rijalullah. Karena mereka itu benar-benar batinnya atau rohnya sudah semakin terang benderang, bercahayakan cahaya nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah yang dikatakan Habibullah. Mereka lah yang dikatakan Habaib. Kalau laki-laki disebut Habib, kalau perempuan disebut Habibah. Ya kan? Jadi jangan berkelahian lagi masalah darah. Bagaimana rohmu, bagaimana batinmu, maka disitulah nasabmu yang dapat bersambung dengan nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga bagi setiap diri kita Allah saksikan dan Rasulullah saksikan pada setiap diri kita sebagai orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menemui dan mendekat kepada sir Rasulullah SAW. Maka semoga Allah kuatkan di setiap diri kita menjadi orang yang benar-benar berlari bersungguh-sungguh untuk merasakan, menghayati, meresapi dan menyadari akan hadirnya sir Rasulullah SAW, sehingga pantas, sehingga layak menjadi umat Rasulullah yang dekat dengan Rasulullah SAW. Maka semoga Allah kumpulkan setiap diri kita kelak di akhirat nanti berada di majelis Rasulullah SAW, berkumpul dengan Rasulullah dan berkumpul dengan para kekasih-kekasih Rasulullah SAW. Allah meridhoi setiap diri kita, Rasulullah pun menyaksikan setiap diri kita. Maka dengan berkat Allah yang ternyatakan pada diri Rasulullah SAW, maka terberkati pula lah setiap diri kita. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum ajma'in. Cukup sekian apa yang kita bahas di malam hari ini dengan
mendekati dan memaknai akan hakikat daripada Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuratina wa barakatina wa maulana Muhammad.